Halo, perkenalkan nama aku Nurita Victor Nesandok dari 12 IPS 3. Dan di sini aku akan menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Di sini latar belakang tersebut yaitu penolakan Andi Aziz terhadap rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau yang bisa disebut dengan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Dan pemberontakan Andi Aziz ini dimulai pada tanggal 5 April tahun 1950 pukul 5 pagi di Makassar. Dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini satu Andi Aziz, 2 Kolonel A.E. Kawilarang, 3 Kolonel Soeharto, 4 Letnan Kolonel Warau, 5 Kapten Udara Wiridianata, 6 Kapten Bohar, 7 Letkol Suprato Sukowati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Jana dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung pada tahun 1950. Di sini saya akan menjelaskan ada yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tanggal terjadinya pemberontakan APRA, yang ketiga ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan APRA, dan yang terakhir saya akan menambahkan akhir dari pemberontakan APRA. Nah, yang pertama ada latar belakang pemberontakan APRA. Tapi sebelum itu aku bakal ngejelasin sedikit tentang apa sih pemberontakan APRA, apa sih itu APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil ini atau yang disebut dengan APRA adalah peristiwa pemberontakan yang meletus pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh mantan Kapten Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau yang sering disebut dengan KNIL. Sedangkan latar belakang timbulnya pemberontakan APRA ini adalah dimulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang masuk kembali atau bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui rencana tersebut. Pembubaran Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS melalui konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Seperti yang diketahui, hasil KMB termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL atau yang disebut Koninklijk Leger dari Indonesia, sementara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Westerling kemudian menggunakan nama Ratu Adil dari kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Westerling pun menamai gerakan ini dengan gerakan APRA, seperti itu. Yang kedua, ada tanggal terjadinya APRA. Tanggal terjadinya APRA ini terjadi pada tanggal 22 Januari 1950 sampai 23 Januari 1950. Tetapi tanggal yang berlangsung atau meletusnya pemberontakan APRA ini itu pada tanggal 23 Januari 1950. Jadi pada saat kegiatan ini lagi berlangsung, lagi meletus-meletusnya, lagi pemberontakan APRA ini terjadi, itu pada saat tanggal 23 Januari. Dan yang ketiga, ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan APRA. Saya tidak menyebutkan semuanya, tetapi yang saya tahu tokoh-tokoh ini yang terlibat, yang pertama yaitu ada Raymond Westerling tentunya karena dia pemimpin pemberontakan APRA ini. Dan yang kedua ada Sultan Hamid II. Yang ketiga ada Anwar Djokro Aminoto. Yang keempat ada Komisaris Besar Yusuf. Yang kelima ada, kalau nggak salah, RAA Male Wiranatukusuma. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang akhir dari pemberontakan APRA. Akhir dari pemberontakan ini akhirnya Jenderal Angels yang merupakan komandan paling tinggi
Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat halnya tersebut, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pengertian tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, pengertian ini adalah gerakan yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat, lalu menyebar ke daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Latar belakang untuk mendirikan Negara Islam Indonesia ini, di pemberontakan ini diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Tujuannya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dilakukan di Jawa Barat dan dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Tokoh yang terlibat dari Darul Islam ini atau Tentara Islam ini ada Amir Fattah, Mahfuz Abdurrahman, Daud Beruh, dan Kahar Muzakkar, sama Ibnu Hajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Klaudiananta, saya absen 19. Di sini saya akan menceritakan tentang pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia merujuk pada serangkaian peristiwa pemberontakan yang terjadi pada tahun 1946 sampai 1965 di Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh PKI, sebuah partai politik yang mengadvokasi ideologi komunis. Salah satunya pemberontakan paling signifikan adalah pemberontakan Madiun pada 1948 yang mengakibatkan konflik antara pemerintah Indonesia dan PKI. Pemberontak Madiun dipicu oleh kekecewaan PKI terhadap pemerintah yang dianggap pro-imperialisme. Konflik tersebut berakhir dengan kekalahan PKI dan pelanggaran partai ini. Namun, PKI tidak hilang begitu saja dan terus beroperasi secara bawah tanah. Puncak ketegangan pada 1965 ketika dugaan terlibat PKI dalam upaya kudeta militer mengarah pada tindakan keras oleh militer dan kelompok anti-komunis. Peristiwa ini mengakibatkan kekerasan massal yang merenggut nyawa jutaan orang, terutama anggota PKI dan simpatismenya. Pemberontakan PKI dan reaksi pemerintah terhadapnya berdampak besar pada sejarah politik Indonesia, termasuk pergantian kekuasaan dan perubahan arah ideologis negara. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 itu, yang kesatu ada D.N. Aidit. Dia adalah tokoh utama dalam PKI dan merupakan sekretaris jenderal partai tersebut. Aidit memimpin PKI selama periode tersebut dan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai aktivitas pemberontakan. Yang kedua itu ada Musso, merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Madiun pada 1948. Ia adalah pimpinan PKI di Jawa Timur dan merupakan salah satu tokoh sentral dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga itu ada Lukman. Ia adalah tokoh penting di PKI dan menjadi pimpinan PKI di Jawa Barat. Lukman juga terlibat dalam beberapa upaya pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah. Nah, yang keempat itu ada Njoto, seorang anggota senior PKI yang terlibat dalam berbagai kegiatan partai. Ia juga terlibat dalam pemberontakan Madiun, kemudian dipenjara oleh pemerintah. Yang kelima itu ada Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia yang berafiliasi dengan PKI. Ia juga merupakan tokoh sentral dan pemberontakan Madiun. Setelah pemberontakan itu gagal, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paul Prazim Mutasoid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan G30 SPKI. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI berawal dari ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1965.
Pada saat itu terjadi perpecahan antara golongan militer dan golongan komunis yang berusaha menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Ketegangan ini semakin memuncak setelah terjadinya gerakan 30 September yang menargetkan anggota militer yang dianggap sebagai musuh PKI. Pemberontakan G30 SPKI kemudian terjadi sebagai upaya PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain ada DN Aidit, MH Lukman, Joto, Letkol Untung bin Syamsuri, Leto Dol Arif, Ibnu Parna, dan Sejam Kamura Zaman. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti juga. Salam sejahtera bagi kita semua, bye-bye. Halo, selamat siang. Nama saya Sevanya. Saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PRI dan Persemesta. Pemberontakan PRI atau Perjuangan Rakyat Semesta dan Persemesta Perjuangan Rakyat Semesta adalah dua gerakan pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1950-an. PRRI terjadi di Sumatera dan Persemesta itu di Sulawesi. Kedua pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemberontakan ini berusaha untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dari berbagai daerah-daerah tersebut. Pemerintahan pusat berhasil mengatasi pemberontakan ini setelah beberapa tahun dengan menekan persatuan nasional. Dan juga ada beberapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan PRI dan Permesta antara lain. Pemberontakan PRI itu ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein merupakan tokoh kunci dalam pemberontakan PRI di Sumatera. Dia adalah seorang anggota militer yang memimpin gerakan tersebut. Sedangkan pemberontakan Permesta, yaitu yang pertama adalah Letnan Kolonel Frances Sumual, merupakan salah satu tokoh utama pemberontakan Permesta di Sulawesi. Dia adalah seorang perwira militer yang memimpin gerakan tersebut. Yang kedua adalah Letnan Kolonel Alexander Evert Kawalirangan, juga merupakan tokoh penting dalam pemberontakan Permesta, terutama di wilayah Maluku dan Papua. Kedua pemberontakan ini melibatkan berbagai tokoh militer dan sipil di daerah-daerah yang terkena dampaknya. Namun nama-nama di atas adalah beberapa dari mereka yang memiliki peran sentral dalam gerakan tersebut atau peran inti lah. Latar belakang pemberontakan PRI dan Permesta itu adalah pemberontakan PRI dan Permesta muncul dari sejumlah latar belakang politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks di Indonesia pada saat itu, yaitu ketidakpuasan terhadap pusat. Pasca kemerdekaan Indonesia, terdapat ketidakpuasan di kalangan beberapa daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap sentralistik dan tidak memperhatikan aspirasi daerah. Yang kedua ada krisis politik. Indonesia mengalami krisis politik pada akhir 1950-an, termasuk persaingan politik antar kelompok-kelompok politik, perbedaan pandangan ideologis, dan persaingan kekuasaan antar militer dan sipil. Yang ketiga ada ketegangan ideologis, ketegangan antara komunis dan non-komunis. Juga mempengaruhi situasi beberapa daerah seperti Sumatera, khawatir akan pengaruh komunis dan memandang pemerintah pusat yang dia kuasai. Yang keempat ada ekonomi dan sosial. Beberapa daerah merasa cukup diberi perhatian dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Ketidaksetaraan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya juga merupakan isu yang signifikan. Yang kelima ada kendali militer. Di tengah ketidakstabilan politik, militer memainkan peran penting dan beberapa anggota militer memiliki ambisi politik. Ini memicu lingkungan di mana beberapa perwira militer merasa bahwa perubahan diperlakukan untuk memperbaiki situasi. Yang keenam ada keterlibatan asing. Beberapa daerah merasa bahwa keterlibatan asing, terutama Amerika Serikat, mendukung gerakan separatis. Hal ini terutama terjadi pada dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi dan Maluku. So, faktor kontribusi pada munculnya pemberontakan PRI dan Permesta di mana kelompok-kelompok di daerah tertentu mencoba untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dan menghadapi pemerintah pusat yang dianggap tidak responsif terhadap masalah-masalah mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Thanks for watching the video.